Bayangkan sekali lagi seperti ini. Ketika kita disakiti oleh orang, dan itu sakitnya luar biasa, kemudian kita akhirnya menjadi seorang pribadi yang sukses, kita sudah memiliki power, sudah memiliki ekonomi yang lebih baik, dan orang-orang yang menyakiti ada di hadapan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita kan pengen mengatakan kepada mereka, "Hei, dulu kamu ingat apa yang kamu lakukan? Ini loh yang menimpa saya. Saya mengalami trauma ini segala macam. Apakah kamu tidak merasa bersalah?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita akan mengkaji beberapa ayat di dalam surat Yusuf. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi kita untuk hari-hari kita ke depannya. Saya baca dulu ayatnya, ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ajarul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi di sini kita belajar bahwa pahala akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kalau kita baca satu ayat sebelumnya, kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Artinya bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah bisa kasih itu rahmatnya di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang bertakwa, orientasinya adalah akhirat. Orientasinya adalah akhirat. Dia tetap berikhtiar dalam kehidupannya menjadi pribadi yang baik. Jadi bukan berarti orang yang beragama dengan baik itu tidak memperdulikan kaitannya dengan dunia. Karena kita bisa belajar dari ayat ini. Nabi Yusuf itu kan seorang nabi, orang yang dekat dengan Allah. Namun Nabi Yusuf melakukan sebuah pekerjaan, mengatur ekonomi negara, membuat aturan, dan aturan itu bisa memberikan manfaat, dan bisa memberikan manfaat baik kepada muslim maupun non-muslim. Ini yang harus kita pelajari. Dan ini kita sudah pelajari di bagian episode-episode sebelumnya. Dan ditegaskan lagi di ayat 57, sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Oke, sekarang kita lanjutkan ayat 58. Waja'a akhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Nah, sekarang episodenya udah ganti nih, di mana Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi seorang penguasa di negeri Mesir, di bawah kendali seorang raja, di bawahnya raja, satu level di bawahnya raja. Kemudian akhirnya mengatur ekonomi karena sudah menafsirkan mimpi raja, maka akan ada 7 masa bisa panen raya. Dan 7 masa akan menghadapi masa yang sulit, paceklik. Sehingga akan sulit pertanian menghasilkan makanan. Nah, makanan-makanan ketika masa subur itu disimpan. Nah, sekarang masuk episode di mana masyarakat atau rakyat mengalami kesulitan untuk mencari makan. Karena sudah tidak bisa menghasilkan tanaman-tanaman mereka yang mereka tanam di lahan-lahan mereka. Dan sebagai pemerintahan, maka Nabi Yusuf yang memiliki stok pangan yang banyak dan cukup buat 7 masa berikutnya, mengatur semuanya, mengatur kondisinya. Jadi Nabi Yusuf memegang sebuah peranan penting, yaitu mengatur kaitannya dengan kebutuhan pokok masyarakat pada saat itu. Dan Nabi Yusuf tidak mengizinkan ketika kondisi supply-nya berkurang dan demand-nya tetap, artinya secara hukum ekonomi kan harusnya harga naik. Dan Nabi Yusuf tidak mengizinkan menaikkan harga. Karena masyarakat itu sangat membutuhkan, dan beberapa orang bisa mengambil keuntungan dari hal itu, maka itu dianggapnya adalah bagian, kalau kita lihat ya, dalam tanda kutip, ini bagian dari riba. Jadi mengambil keuntungan di mana orang lain sedang benar-benar membutuhkan dan tidak punya power, dia mengambil keuntungan dari harga yang seharusnya. Nah, tugas Nabi Yusuf adalah tugas yang sangat mulia, mengatur kebutuhan pokok. Dan ini adalah yang dicontohkan oleh seorang nabi. Jadi kalau kita pahami,
mengatur supply dan demand, kemudian akhirnya mengawasi eksekusinya. Karena Nabi Yusuf ternyata bukan hanya cuma membuat sebuah peraturan, kemudian hanya berdiri di singgasananya, ternyata enggak. Nabi Yusuf mengontrol sampai eksekusinya di lapangan. Makro dan mikro diperhatikan. Jadi bukan hanya teori, tapi Nabi Yusuf mengawasi eksekusinya. Makanya di ayat 58 ini, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir lalu menghadap masuk ke tempatnya. Jadi Nabi Yusuf ada di situ juga. Maka dia Yusuf mengenal mereka. Mengenal mereka. Mereka tidak mengenal lagi kepada Nabi Yusuf. Nah, bayangkan seperti ini ya. Ketika perasaan atau emosi ya, bayangkan seperti ini. Ketika pertama kali kita bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang membuang, ya, orang-orang yang membuang, dan kita punya memori yang sangat buruk, dan itu juga dialami oleh Nabi Yusuf, dan semua biang keladinya adalah kakaknya, berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan adik yang dia sayangi, meninggalkan rumah, padahal beliau masih kecil. Memang ini adalah takdirnya Allah. Namun pelakunya yang membuat Yusuf menderita, ini kan kakak-kakaknya. Dan menghandle perasaan ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah menyakiti, ini bukan hal yang mudah. Bayangkan sekali lagi seperti ini. Ketika kita disakiti oleh orang, dan itu sakitnya luar biasa, kemudian kita akhirnya menjadi seorang pribadi yang sukses, kita sudah memiliki power, sudah memiliki ekonomi yang lebih baik, dan orang-orang yang menyakiti ada di hadapan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita kan pengen mengatakan kepada mereka, "Hei, dulu kamu ingat apa yang kamu lakukan? Ini loh yang menimpa saya. Saya mengalami trauma ini segala macam. Apakah kamu tidak merasa bersalah?" Ketika seseorang menyakiti kita dengan cara yang tidak biasa, akan ada trauma pada diri kita. Kita melihat fotonya mereka atau ngelihat videonya saja, itu sudah membuat hati kita itu tidak nyaman. Kita akan nervous, kita akan panik, rasa sakit hati itu muncul kembali. Itu yang akan terjadi. Nabi Yusuf bertemu dengan kakaknya ini, apa yang dilakukan? Kita lihat di ayat ini. Nabi Yusuf tetap memberikan kebaikan, memberikan jamuan yang baik kepada kakak-kakaknya. Padahal Nabi Yusuf memiliki power tuh. Tidak langsung menghukum kakak-kakaknya dan menunjukkan kesalahannya mereka pada saat itu. Nabi Yusuf melakukan kebaikan kepada mereka. Pelajarannya buat kita apa? Rasa dendam, sakit hati, kadang bisa mengalahkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Kita bisa belajar dari surat Yusuf ini. Bagaimana luar biasanya Nabi Yusuf disakiti, menderita sepanjang kehidupannya dia setelah dibuang oleh kakaknya ini, sampai akhirnya dimasukkan ke penjara. Itu bukan hal yang kecil. Namun Nabi Yusuf tetap melakukan kebaikan. Artinya apa? Rasa dendam, sakit hati, trauma, itu lebih kecil dibandingkan kepentingan untuk menegakkan kebaikan dan menegakkan keadilan. Nah, ini yang kita bisa pelajari. Kita harus mampu menghandle. Memang tidak sulit, memang tidak mudah. Memang hal ini tidak mudah, dan ini butuh perjuangan. Dan memang dalam kehidupan kita, kita berjuang sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghandle perasaan kita dan terus melakukan kebaikan dan menjadi pribadi yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.